Shalom, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari putranya Tuhan kita dan dari Roh Kudus, itulah menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pernah mendengar nyanyian di doa ibuku yang menghantarkan ketenangan jiwa kepada anaknya. Ibunya berdoa dengan sungguh-sungguh bagaimana kasih ibunya kepada anaknya. Demikian juga Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan aku sujud untuk jemaat Efesus agar dapat memahami dan mengenal kasih Kristus. Dalam kehidupan orang Kristen, cinta kasih harus berdasar kepada kasih Kristus. Sejak awal, segala yang dilakukan Tuhan adalah kasih. Tuhan kita adalah kasih itu sendiri. Dan kasih yang sejati yang Tuhan miliki sungguhlah tidak dapat dipahami. Karena Paulus menggunakan kalimat supaya kamu bersama-sama dengan segala kudus, maka sesungguhnya doa Paulus ini juga ditujukan kepada kita, umat yang percaya kepada Yesus. Dalam hal ini Paulus bukan hanya menghendaki kita dapat memahami dan mengenal kebesaran kasih Kristus saja, tetapi supaya dipenuhi Roh Kudus. Artinya kehadiran Roh Kudus sedemikian memenuhi kita sehingga dari dalam batin kita dapat tercermin kodrat dan sifat yang dimiliki Kristus. Jadi sebagaimana kasih Kristus itu besar kepada semua umatnya, demikianlah seharusnya kasih kita kepada Tuhan dan sesama manusia. Kebesaran kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Itulah sebabnya dunia tidak memahaminya. Tetapi bagi kita orang percaya, kita dapat mengenal kasih Kristus melalui peneguhan batin kita yang dikerjakan Roh Kudus. Maka kita dapat berakar dan berdasar di dalam kasih yang sesungguhnya kepada Allah dan sesama manusia. Dengan demikian, kita pun akan dimampukan untuk memahami di dalam pikiran dan di dalam hidup kasih Kristus kepada kita. Jadi marilah kita meminta Roh Kudus meneguhkan kita supaya kita bisa mengenal dan memahami kebesaran kasih Kristus dan mengalami setiap saat. Perhatikan penggunaan kata lebar, panjang, tinggi yang dipakai Paulus. Jika dikaitkan dengan rumus matematika, apa yang diucapkan Paulus tersebut menunjukkan volume. Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa kasih Kristus itu mempunyai volume atau isi yang tak terhingga. Sebab penggunaan kata betapa menunjuk sesuatu yang besar dan tidak ada batasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum kasih menjadi sesuatu yang sangat mudah diucapkan, namun tidak begitu mudah dilaksanakan. Butuh pengertian, kesadaran, dan komitmen yang tinggi untuk melibatkan seluruh jiwa raga. Yesus adalah teladan kita. Dia mewujudkan kasihnya yang sempurna melalui salib, yakni kasih kepada Bapaknya dan kasih kepada manusia dalam totalitas. Salib Yesus menjadi pola hubungan kasih secara vertikal dan horizontal. Hukum kasih merupakan penyederhanaan yang sempurna dari Taurat dan kitab para nabi. Tujuannya agar umat manusia mudah memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Oleh sebab itu, berteladanlah kepada kasih Kristus dan hiduplah di dalam kasih Kristus. Amin.